Shalom. Jumpa lagi di Vino TV. Saya Erika Jenny Rincap. Tema khotbah pada hari ini adalah yang bisa menghentikan seseorang masuk dalam rencana Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 17 sampai 18. Dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dua hal yang bisa menghentikan seseorang masuk dalam rencana Tuhan. Yang pertama adalah ketika seseorang tidak berani menentukan sikap. Menentukan sikap butuh keberanian. Yonatan sudah mengetahui bahwa Daudlah yang kelak akan menjadi raja, menggantikan ayahnya Raja Saul. Dan ia akan menjadi orang nomor 2 di bawah Daud. Namun Yonatan lebih memilih pulang ke rumahnya dan tinggal di istana raja. Ia lebih suka berada di bawah ketiak ayahnya, melakukan perintah-perintah ayahnya, daripada ia tinggal bersama-sama Daud dan melakukan perintah-perintah Daud yang kelak akan menjadi rajanya. Padahal Daud dan Yonatan sudah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Yonatan sudah tahu hal itu. Bahkan Raja Saul pun sudah tahu bahwa Daudlah yang kelak menggantikannya, bukan Yonatan anaknya. Namun Saul berusaha untuk menangkap dan membunuh Daud agar supaya anaknya lah yang kelak menjadi raja Israel, bukan Daud. Seringkali banyak orang tua menginginkan, mengharapkan anaknya bisa meneruskan usahanya di perusahaan. Banyak pejabat yang menginginkan anaknya bisa menggantikannya menjadi pejabat atau bisa menjadi pejabat sepertinya. Banyak juga para hamba Tuhan atau para gembala yang menginginkan agar kelak anaknya lah yang menggantikannya menjadi gembala. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan, jangan kita memaksakan diri. Setiap orang punya panggilan dan rencana yang Tuhan sudah siapkan. Jangan sampai kita merusak rencana Tuhan pada diri anak kita atau diri seseorang hanya karena kita ingin memaksakan kehendak kita. Kita harus menyadari apapun itu bentuknya, semua adalah milik Tuhan. Apalagi pelayanan. Pelayanan itu milik Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Jangan memaksakan diri kita. Agar kehendak Tuhanlah yang terjadi. Agar rencana Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita keluar dari rencana Tuhan, hasilnya pasti tidak akan baik. Baik untuk diri kita dengan orang yang kita paksakan. Kita melihat contoh Raja Saul dan Yonatan. Coba kita buka di 1 Samuel pasal 31 ayat 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Sungguh tragis. Bagaimana Yonatan
yang seharusnya menjadi orang kedua di bawah Daud harus mati tanpa sempat masuk dalam rencana Tuhan. Jangan kita biarkan karena diri kita memaksakan kehendak kepada seseorang sehingga membuat orang itu tidak masuk dalam rencana Tuhan. Hati-hati. Setiap orang itu adalah milik Tuhan. Sekalipun itu ada hubungan darah dengan kita, namun Tuhanlah yang menciptakan setiap manusia. Kita harus menyadari bahwa kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, kita harus memiliki sikap, bukan mengikuti arus yang di luar kehendak Tuhan. Yang kedua adalah ketika seseorang tidak berani keluar dari zona nyamannya. Ketika seseorang tidak berani keluar dari kebiasaan atau rutinitasnya, itu bisa menghentikannya masuk dalam rencana Tuhan. Yonatan adalah seorang pangeran yang sudah terbiasa dilayani, sudah terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Banyak kemudahan yang ia alami saat membutuhkan sesuatu. Mungkin itu juga lah yang ia pikirkan apa yang akan terjadi dengan hidupnya kalau ia meninggalkan istana raja dan memilih bergabung dengan Daud yang saat itu adalah seorang buronan. Tentu ia akan mengalami hal-hal yang sulit yang belum pernah ia alami. Itu juga lah yang membuat Yonatan tidak berani untuk keluar dari zona nyamannya, sehingga ia tidak masuk dalam rencana Tuhan. Jangan biarkan diri kita disetir oleh orang lain, termasuk orang-orang yang terdekat dengan kita, orang yang banyak membantu kita. Kita harus memilih disetir oleh tangan Tuhan, bukan tangan orang lain. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhan tahu rencana apa yang terbaik untuk kita. Jangan pernah kita melakukan sesuatu karena kita ingin rencana kita lah yang terlaksana. Karena rencana kita belum tentu itu rencana Tuhan. Kita harus menyadari bahwa hanya orang-orang yang taat dan setia sampai garis finish yang mendapatkan mahkota. Bukan orang-orang yang berhenti di tengah jalan, namun orang-orang yang sampai di garis finish. Jangan biarkan diri kita terhentikan saat dalam pertandingan sebelum garis finish. Kita harus berlari begitu rupa memenuhi panggilan hidup kita dan masuk dalam rencana Tuhan. Bukan rencana orang lain, apalagi rencana iblis. Tapi rencana Tuhan itulah yang harus kita masuki, supaya kita mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan. Kita harus menyadari bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Kita akan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Karena tangan Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Tuhan Yesus mengasihi kita.